Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Ajalina, juga Ibu Nikmah, Ibu Nenek yang selalu senantiasa menemani ibu sekalian di sini untuk belajar, memahami, mempelajari, mengamalkan ilmu agama. Semoga beliau semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezekinya, dan Allah istiqomahkan jalan dakwah. Juga terima kasih kepada para jamaah yang luar biasa yang selalu rajin datang ke masjid ini setiap minggu, betul? Dari pagi sampai siang belajar Quran sampai bisa, sampai tahu. Mudah-mudahan sampai nanti kita dipanggil Allah. Saya mau tanya nih, sejak ada pengajian Quran, siapa yang sudah naik ke Quran? Benar? Yang sudah dari Iqra sudah sampai Quran, benar? Ada? Tunjuk tangan dong. Dari Iqra sekarang sudah Quran, ada? Satu, ada lagi, tunjuk tangan lagi. Dua, ada lagi, tiga, ada lagi. Bentar lagi semuanya. Amin ya Rabbal. Semangat. Semangat untuk belajar. Kenapa semangat? Tahu nggak? Dan kenapa harus semangat? Karena ternyata yang menyelamatkan kita nanti di alam kubur itu Al-Quran. Siapa? Bukan duit ibu, bukan rumah ibu, bukan mobil ibu, bukan anak-anak keturunan kita yang sekarang ini ibu didik, itu juga menjadi alat ukur. Dengan catatan harus waladun soleh. Apa itu? Anak yang soleh. Jadi saya mau kasih tahu ibu bagaimana caranya agar kita selamat dunia dan akhirat. Mau nggak? Pengen dunia dan selamat atau akhirat doang? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Apa artinya, Bu? Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, jadikanlah atina fid dunia, berikan kepada kami kehidupan dunia yang hasanah, yang baik. Apa itu yang baik? Bu, sudah dapat dunia yang baik belum? Hah? Alhamdulillah. Gimana ciri-cirinya kalau dapat dunia yang baik? Kalau ciri-cirinya kita mau sakit kan pilek, ya enggak? Bersin-bersin, batuk, ciri mau sakit kan? Nah, ciri-cirinya kita sudah dapatkan dunia yang baik di mana? Harus tahu supaya kita bisa introspeksi. Oh, saya dapat belum ya? Nah, kalau kita nggak tahu, kejar supaya dapat. Kenapa? Karena dunia itu milik orang beriman. Nah, saya tahu nih. Pertama, kalau ingin tahu kita sudah dapat dunia yang baik apa? Ya, yang penting ibu harus pahami adalah ketika kita lahir ke dunia, kita harus merasakan ketenangan. Kamu? Udah tenang belum nih? Insya Allah. Kalau di rumah tenang, ya nggak? Kalau ngaji tenang sampai rumah. Mikirin utang, mikirin anak, mikirin suami, mikirin dagangan, mikirin kontrakan, mikirin sekolahan. Kelar-kelar nggak itu?
Ibu, jiwa yang tenang ini susah. Kok susah betul? Gak bisa tidur, gak bisa makan, enggak. Akhirnya badan semua pada sakit. Awalnya karena tidak. Jadi tenang itu mah ada yang jual gak? Ada yang ngasih gak? Ada yang ngasih Allah. Jadi kalau mau tenang mintanya sama Allah. Ibu pengen tenang gak? Bisa ke mall. Ibu pengen tenang gak? Bisa ke pasar. Ibu mau tenang gak? Bisa jalan-jalan muterin Tanah Abang tanpa pusing. Lihat. Jadi yang namanya tenang itu yang ngasih apa? Saya tanya sama ibu, ibu datang dari rumah ngaji, hati tenang gak? Kenapa? Karena ibu ada di dalam masjid. Coba ibu ada di mall, pasti punya duit segini. Gak cukup, ya gak? Di rumah juga gak tenang. Ya duit, anak mak makan, mak jajannya gak tenang juga. Jadi ibu kalau mau tenang, ibu harus cari di masjid. Apa? Berangkat ngaji. Jangan begitu ngaji, aduh kepala pusing, gigi sakit, kelihatan dah kalau ternyata lagi namanya. Jadi lawan, berangkatlah ke masjid. Karena di masjid ini banyak malah. Ibu ambil duduk, ibu sholat 2 rakaat tahiyat ke masjid, ibu baca Quran, ibu zikir. Nanti tenang. Jadi konsepnya tenang itu harus dicari dan kita sama Allah. Kalau pengen hidup tenang. Jadi ibu nggak usah bingung. Dikasih resep ke saya. Tadi saya jalan, pada mainan saya beli mas. Saya bingung ibu kenapa mainan saya. Assalamualaikum bu. Siapa ya? Tadi bilang siapa ya bu? Alhamdulillah saya ngajar di sini berapa tahun nih mas? Dari anak saya itu yang pertama masih SMP, anak ketiga, keempat belum akhir. Sekarang udah sholat semua. Tahu sholat? Udah laku semua. Udah habis stoknya. Terakhir kemarin yang keempat, itu saya nikahin umur 19 tahun. Yang kemarin itu baru 19. Kenapa bu? Jodohnya udah datang. Kemarin Mulifah bilang tahu, kita ngobrol. Saya kaget. Dia doa di sana. Ya Allah, berikan saya jodoh ya Allah. Saya kaget juga. Saya pikir bercanda. Pulang ke Jakarta, pulang ke Indonesia, tiba-tiba ada seorang ibu nge-share di grup. Dan begitu ada teman saya. Teman saya bilang, nih ada yang nyari jodoh nih, pengennya dokter. Anak saya belum dokter, saya bilang. Ya gak apa-apa, kalau mau saya kenalin. Saya bercanda sama anak saya, mau gak? Ya lihat aja dulu. Lihat tanggal 11 Juni, saya bawa anak saya, ibu itu bawa anaknya, sama-sama lihat. Ternyata itu sudah cari jodoh buat anaknya 7 tahun, udah keliling Indonesia, gak ada yang cocok. Begitu ketemu anak saya, langsung ibunya minta untuk segera dilamar. Saya bilang, bu maaf, anak saya belum istiqoroh karena lagi head, nanti istiqoroh dulu. Setelah istiqoroh selesai, baru akhirnya anak saya bilang, ini bismillah. Tanggal 17 seminggu kemudian dilamar. Seminggu kemudian kita dinikahin. Saya bilang surat nikah belum jadi. Jadi akhirnya tanggal 8 Juni. Dan tidak pernah berhubungan WA-WA, chat-chattingan kecuali setelah nikah. Nah sekarang alhamdulillah saya bersyukur pada Allah, besarnya sangat baik. Walaupun saya belum kenal. Saya belum kenal sama besar saya. Ya. Ternyata beliau seorang motivator, seorang pendidik para
pengen jadi sukses, mau dilatih nggak? Mau nggak? Ntar saya panggil pesan saya, ya. Tapi mohon maaf sekarang lagi sedang di rumah sakit, kecapean karena begitu habis nikah, dia bilang, Umi mau kemana? Saya pengen ketemu Abi. Di mana ketemu Abi? Di Cirebon. Jadi antar pesan saya ke Cirebon, ke Kuningan, Al-Kafa, ke Semudang, ke Bandung, kemarin keliling kecapean. Taruhannya dia biasanya kemudian sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Dan sekarang pun mantu saya lagi di Korea, dapat tugas kerja untuk berangkat sampai 5 hari. Sekarang saya diantar sama adiknya mantu. Jadi saya kemana-mana kan diantar. Padahal sebetulnya saya nggak mau ngerepotin. Jadi sekarang saya tinggal di Mampang, ikutin anak, karena anak masih kaku, namanya juga belum kenal, saya kasihan. Jadi saya tambahin dulu. Alhamdulillah tadi minimal telepon saya, Umi, ada Jakarta, tapi di Mampang. Saya bilang sama, biasanya saya mau ngajar di area Kemayoran, siap diantar. Alhamdulillah, tapi saya ngajar lagi di Anumin. Jadi tenang itu mahal. Ibu nggak boleh kalut, apa bu? Kalut, galau, dengan sekarang tuh galau dulu ya kan? Hidup itu sudah diatur Allah. Hidup itu sudah ada sutradaranya Allah. Hidup itu sudah ada tulisannya ketika ada di dalam rahim. Tinggal ikuti aja jalurnya. Tinggal kita pelajari apa syariatnya. Jangan melanggar aturan Allah. Kadang kita ibu, anak-anak muda sekarang demennya pacaran. Betul nggak? Di tempat saya bukan jauh dari rumah saya itu ada bidan digerebek polisi karena telah mengaborsi 54 janin. Betul nggak saya? Iya. Iya. Itu lubangnya isinya janin semua. Pas lagi acara anak saya nikah, itu polisi lagi rapi di sini. Coba bu, anak SMP udah pacaran, SD udah pacaran, lihat di foto, di video, dicontohin. Hamil, bingung. Akhirnya banyak aborsi. Saya minta sama ibu sekali, makanya saya bu, saya kasih contoh. Anak saya semua pada pacaran, mau suka lama nikah besar. Nanti pacarannya setelah nikah, supaya apa bu? Supaya bersih, jauh dari maksiat. Kalau udah jauh dari maksiat, oh hati-hati. Ya, makanya saya kenapa berani dan menerima pesan saya, karena dia punya tujuan baik, gak ada pacaran. Itu yang saya terima. Ini kuncinya saya gak kenal, gak tahu siapa orangnya, tapi saya suka dengan orang yang berani dan mau mengamalkan syariat Allah. Saya bilang, Ibu, saya tidak ingin ada pacaran. Kalau Ibu mau, anak selamat saya nikah sekarang. Oke, saya bilang, siapa takut kan? Alhamdulillah saya semangat itu hampir habis di kampusnya. Kebetulan kuliah di kedokteran rame. Kedokteran masih semester 4 udah berani. Yang perlu kamu takuti ketika kamu berzina, ketika menikah itu adalah halal. Benar bu? Anak sekarang kan lucu. Orang nikah itu malah dikatain yang pacar di promosi nih. Nah ini tolong ibu sekalian saya pesan, jangan sampai ibunya rajin ngaji, anaknya rajin duduk. Apa tuh duduk? Duduk apa bu ya? Sampai dokteran. Maksudnya, tolong ibu ajak bisa angkatan abis semua dari dunia, angkatan bakal kocak semua. Ya, jadi kawan-kawan semua coba sekarang. Saya pengen ibu tunjuk tangan siapa yang punya anak masih muda, dengar? Iya, ajak ngaji. Bu, ajak ngaji. Nah, laki-laki bapak semua semua. Kenapa bu? Saya beberapa kali lihat di kota Arab sana di Mekah Madinah, itu jam 3 itu bayi anaknya berendek dibawa ke masjid buat sholat.
nunggu subuh. Nah kalau kita ini nggak pernah pikiran buat anak-anak kita, siapa yang nanti ngajarin mereka? Keburu meninggal duluan kitanya. Betul nggak Bu? Kesel kita. Kita belum siapin bekal buat anak kita, tapi kita udah dipakai Allah. Makanya saya, walaupun saya papa, saya jemput anak saya sudah bisa urus sekolahan. Saya sudah punya guru 20, anak saya sudah bisa urus dia. Urus saya bilang, Umi pengen dakwah. Kalau kita nggak siapin, nggak bisa. Jadi ibu nih, tolong pesan saya besok-besok jangan datang sendiri. Bawa mantu, bawa anak, boleh bawa cucu. Jangan gara-gara aku ngaji tadi MC. Apa MC? Ngomong cucu. Ibu jangan takut berisi, justru anak itu akan tertanam. Oh, saya waktu kecil dibawa ngaji sama nenek saya, ya nggak? Saya pengen ke masjid, nenek saya bawa ke masjid, itu akan tertanam. Tinggal dikasih tugas. Saya kalau bawa cucu Bu, saya biasanya bawa cucu Bu, tapi cucunya kebanyakan, berdelapan. Nanti sudah megangin saya. Saya kasih buku, tulis, diam. Harus kita bawa supaya terlatih. Jadi yang mahal adalah tenaga mahal. Ibu kepreset. Kalau ibu kenapa? Wajib subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Coba kalau nggak tenang, semua binatang keluar. Ya kan? Latahnya nggak karuan. Saya kemarin Bu beli ketupat kuburan. Itu yang lagi sedang ngomong-ngomong latah. Saya godain, mau nggak? Mau, tapi latah. Canda. Saya bilang ini obat latah itu zikir. Siapa yang latah di sini saya? Yang latah nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Ibu semuanya gampang, banyakin zikir. Ya, nih pegang tasbih banyakin zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Saya masih ingat artis tadi banget bikin makasih. Yang bikin orang nangis itu zikir. Ya, tapi sekarang saya kita bikin makasih Bu, walaupun nggak lagi sudah digantikan sama anak saya. Oke, sekarang kita zikir seperti yang kami sudah ajarkan. Ya, Subhanallah walhamdulillah.
Istighfar itu adalah penghapus dosa kita yang tidak sengaja maupun yang bisa. Karena perempuan itu kebanyakan masuk neraka. Kenapa? Perempuan itu banyak kekurangan akal dan kekurangan agama. Banyak perasaan dulu, betul nggak? Nggak enakan lah, lagi-lagi perasaan lagi. Logikanya nggak main. Makanya banyak istri. Jangan salah, kita membantu perasaan kita. Selanjutnya dengan istighfar itu pula, kita akan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Kenapa kita ampun sama ya Allah, aku dari salah, aku dari dosa ya Allah, aku punya pahala ya Allah. Karena kita minta ampun, Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah kasih kita tanpa kita minta. Minta apa? Dikasih. Kenapa kita belum pernah dikasih? Karena kita belum minta ampun. Saya tanya sama ibu, kalau orang marah sama kita, dia belum minta maaf, masih sakit hati kan? Masih sakit hati karena belum maaf. Tapi kalau orang minta maaf, aku saya ternyata saya yang salah. Ternyata saya yang berbuat. Maafin, saya salah. Kira-kira kalau ada orang kayak gini, maafin ya Bu? Senang gak Bu? Udah gak apa-apa, udah selesai. Hilang semua kesedihan, hilang semua digantikan. Tapi kalau udah salahkan aku, malah bikin kesel, boro-boro mau dikasih makan. Sayang sama Allah. Ini udah gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah ibadah, sombong, gak mau ngaku sama Allah salahnya. Gimana mau kasih jalan? Gimana mau kasih tenang? Gak bisa. Dikuncinya adalah minta maaf sama Allah. Dan jangan berhenti, jangan merasa suci. Benar, bisa. Saya mau pakai masuk sendiri lah. Gak ada. Di dunia ini gak ada orang yang suci. Ya, namanya kita yang suci. Kenapa kita ini lahir banyak dosa? Nanti pulang makanya kasih air putihnya gak? Dia bersih. Mandi dulu biar bersih. Jadi kita gak boleh merasa suci. Kita merasa paling banyak dosa. Biar Allah ampuni kita. Nah, istighfar yang banyak, berbanyak sholawat. Ada yang bilang sholawat itu bid'ah. Tapi untuk tahu, sholawat itu ternyata dipakai oleh para malaikat. Malaikat berselawat kepada Nabi. Malaikat itu memberikan selawat kepada Nabi. Dan kita tahu, orang yang rajin berselawat itu akan dikasih syafaat. Betul kan? Berselawat itu ternyata menjadi kunci. Ketika kita kekurangan, usahanya gagal, banyak masalah, itu jadi solusi. Ya, saya ketika berselawat membayangkan ada di Raudhah, membayangkan ada di makam Nabi, membayangkan ada di Masjid Nabawi, ternyata terbukti. Begitu kita bayangkan, betul Bu. Nyampe di sana. Ibu mau nyampe ke sana? Ayo kita bayangkan. Insya Allah nyampe. Banyak jamaah saya yang berangkat tanpa uang, berangkat karena panggilan. Dia rindu sama Nabi, dia cinta kepada Nabi-Nya, dia kangen sama Nabi-Nya, pengen ziarah ke makam Rasul dengan cara memperbanyak sholawat. Jadi banyak ilmu-ilmu yang kita sebenarnya nggak tahu. Saya dari pondok pesantren, saya belajar itu. Makanya saya ke pesantren, nggak puas pesantren saya ngambil S1, saya ngambil S2. Saya pengen cerita saya kalau banyak umur, saya pengen punya S3. Mohon doanya. Karena ilmu itu harus dicari. Gak bisa ilmu katanya gak bisa. Nanti pada Allah gak bisa bilang ke Allah katanya si Ustaz, katanya si Ustazah gak bisa. Harus kata hadis Nabi. Ya. Jadi kita bersalawat itu ada ajarannya, ada perintah dalam surah Al-Ahzab. Ya.
Siapa yang udah pernah mimpi? Sudah? Betul? Lihat nanti. Ya. Nabi itu tidak bisa menjumpai makhluk apapun. Ya. Mudah-mudahan bisa bersama Nabi. Ya. Ibu, Nabi itu tidak meninggal. Nabi itu hidup. Dia melihat hamba-hambanya, yang umatnya yang ada di dunia ini. Makanya ini jangan sembarangan. Kenapa? Karena orang yang soleh itu tidak meninggal. Berahya, dia hidup. Hidup dalam lain. Ibu bukan sama apa? Ada tempat yang tertinggi. Kita tidak bisa berkata, tapi mereka bisa kita. Makanya dianjurkan kita untuk mengirimkan Al-Fatihah. Kemarin banyak hal yang saya tahu itu yang bisa mustahil. Tapi itulah Islam itu mengajarkan hal-hal yang gaib dan harus beriman dan harus percaya. Gak boleh kita percaya sama gaib. Saya tanya, Allah kelihatan gak? Nah, kita tahu gak? Ya. Al-Quran itu satu mujizat, tapi kita gak tahu mujizatnya. Mujizat itu adalah kalau kita mengamalkan isinya, nanti kita akan merasakan mujizat itu. Ya, jadi kalau pengen merasakan mujizat Al-Quran, ibu amalkan isi Al-Quran. Oke, itu pertama-tama. Yang kedua, senang. Kalau pengen dapat dunia yang hebat, ibu harus senang. Apa bu? Ibu harus bahagia, harus tersenyum. Coba belajar tersenyum, lihat mana tersenyum. Lebarin bibirnya. Jangan manyun. Mata disenyum. Ternyata orang yang banyak bersenyum, banyak ketawa, itu olahraga muka. Jadi ibu nggak usah repot ke salon bagaimana biar awet muda, bagaimana biar di facial atau banyak senyum aja. Lihat, senyum, ketawa, senyum. Ibu senyumnya sampai masih cuci. Iya, semuanya disenyumin. Yang mau sama kita senyumin, ya nggak? Tapi yang nggak boleh senyum sendiri. Nanti dari orang. Iya, senyum aja ketemu orang sama itu. Walaupun begitu senyum, weh, uang muka di sama kita. Kenapa? Kenapa bu? Hatinya sakit. Jadi ibu jangan ikutan sakit. Ini kenapa kok dikasih malah buang muka? Kenapa dikasih malah cemburu? Tak apa-apa, biar nanti terobati. Ibu sambil senyum sambil salam tempel. Ada yang di bawah. Assalamualaikum, senang. Ini tadi kemarin pulang bawa oleh-oleh ini ada buah kasih. Sekali kapan besok kasih lagi. Ibu jangan mikir, jadi kasih mulu saya kapan dikasih. Nggak akan ketukar rezeki kita. Ibu ya? Ibu jangan takut. Ada catatan malaikat nih. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi gitu. Catatan orang nggak ada. Tapi catatan malaikat tidak tertukar. Ibu jangan merasa bingung. Biarin aja. Yang banyak pahalanya, apa mau yang dikit pahalanya? Sekarang ibu lihat banyak kita di mana? Pernah lihat nggak pahala kayak apa? Kayak kepala. Pahala itu tidak terlihat. Pahala itu bukan Allah. Yang perlu ibu tahu dan ibu pentingkan adalah cari ridho Allah. Apa bu? Cari Allah ridho sama kita, sayang sama kita itu aja. Ibu jangan kayak Mama Adi, kerjaan ini pahala. Mau buku deh. Ini dapat pahala, ini kurang, sekarang kurang. Itu begitu pahala manusia nggak bisa. Karena surga itu nggak ada tiketnya, nggak ada SMS-nya, itu nggak. Baru tahu nanti ketika kita sama Allah. Ibu kalau pengen tahu matinya kita kayak apa, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Saya nanti mati kayak gimana ya? Mau tahu nggak? Mau tahu apa banget? Itu dikasih tahu sama Allah.
Ketika orang meninggal itu tergantung dari kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya biasa sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal di atas sejadah, insya Allah dia meninggal dalam proses sholat. Ketika dalam hidupnya dia rajin baca Quran, selalu berteman dengan Allah, tidak pernah lepas Quran, insya Allah tinggal bersama Quran. Ketika hidupnya sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan yang berbau keharaman, maka dia akan bersama dengan yang haram. Alhamdulillah. Ibu, ini pesan saya, ibu harus senang. Apa bu? Senang. Ada uang, gak ada uang, senyum. Taunya senang dari mana coba? Senyum, coba kalau nggak senang, baru senyum. Enggak? Bu, bu. Ya, betul. Hebat. Taunya senang, taunya senyum jadi senang. Tapi tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Oh, boleh. Jadi kalau kita tertawa itu jangan sampai mulutnya lebar. Takutnya nanti lalatnya masuk. Jadi senyum boleh bersuara yang nanti orang semua merasa jantung. Ya, banyak senyum bu. Senyum itu olahraga muka, senyum itu adalah sodako, senyum itu membangun hormon-hormon yang positif. Ya. Setelah kita senang, bagaimana caranya buat bisa senang? Bagaimana caranya biar kita senyum? Harus tahu caranya, itu enggak? Gimana tahu kita harus senyum apa tahu caranya? Ada tahu nggak caranya gimana? Ini biasanya mama baru tahu nih. Mama cuma satu nih. Oh kan, betul. Duit banyak baru senyum dia, ya kan? Baru senang. Bu, emang benar duit banyak bikin senyum? Bu, benar? Benar nggak? Duit banyak bikin senang? Betul? Sekarang gimana cara kita banyak? Bu, ibu sekarang daftar sama saya. Saya dari desa mau bikin pelatihan untuk para pengusaha. Itu bikin usaha yang ibu bisa lakukan gampang di rumah. Desa ini jago bikin bumbu rahasia, bumbu pecel Madiun, bumbu bakso, bumbu bakmi, bumbu seblak, dan ini diolah secara manual dan orang kesehatan dokter. Jadi dia ingin melahirkan para pengusaha. Ibu tinggal beli bumbunya, ibu bikin di rumah. Itu kayak bikin Indomie, itu keras. Banyak orang-orang yang pada sukses. Sehari bisa 400.000 1 juta penghasilannya. Hanya ibu bikin di tempat rumah. Dan itu tidak dijual tempat lain. Ya kalau mau, telepon saya aja. Ntar kita bikin pelatihan di rumah saya. Ini banyak kita bayar dalam usaha. Ya. Tapi jangan salah. Kita niatin uang banyak itu buat banyak zakat. Jangan buat pribadi. Nanti gak berkah usahanya. Banyakin sedekah. Biar bisa berangkat umroh dan haji. Enggak. Jadi kalau punya cita-cita pengen orang kaya, pengen hidup senang, jangan kita mencari urusan dunia pribadi sendiri. Gak akan bakalan kaya dan gak akan bakalan cukup. Paham ya bu? Nanti bangun di lantai 5 nih, saya gitu. Dari mana? Saya punya usaha. Karena menjadi karyawan itu pintu rezeki cuma satu. Menjadi pengusaha pintu rezeki 9. Mau yang mana? Ibu harus jadi pebisnis. Ibu
Kata yang kayak mah, ya sama sebelum makan. Kita main sama jamaah kita, Assalamualaikum, lagi nangis, lagi pusing, kenapa? Anak sakit, suami kabur, saya nggak. Gimana nih? Bisa nggak kita nasihatin? Sabar, tawakal, bisa nggak? Nggak bisa. Ibu nasihatin bawa duit. Sabar, nih ada uang. Sekarang bikin usaha buat menghidupi anak biar jadi orang. Senyum nggak dia? Jadi senang gak dia? Jadi itu kuncinya, harus senang untuk bisa menjadi orang kaya, sukses. Nanti akhiratnya bisa sukses. Di Robana, Atina, Fidunya. Di bawah Fidunya itu akhiratnya utang saya. Nanti udah pada jadi kapan-kapan. Jadi punya PR. Ini baru saya sampai urusan dunia doang nih. Senang baru urusan. Unima ya kalau saya Bu. Saya dari kontrak Unima ya. Saya dari kontrak Bu, 3 Unima nih. Kontrak numpang di musola. Musola cuma 3 kali 6. Ya, anak masih piak-piak. Abi juga belum jadi PNS. Saya juga masih baru lulus sekolah. Tapi tadi kuncinya berbagi. Saya apa yang gak saya jual, saya berikan. Semua apa yang penting halal. Kita nggak bisa bukan minta nggak bisa. Perempuan itu harus pintar sekarang, harus bisa lebih pintar daripada suami. Kenapa? Karena perempuan itu punya kelebihan. Coba oke ya. Perempuan itu sambil masak bisa sambil nyuci, bisa sambil minum air, bisa dimakan, tuh nggak? Laki-laki nggak bisa Bu. Kalau udah gendong aja udah. Itulah kelebihan perempuan. Iya. Oleh karena itu ada namanya Khadijah. Siapa? Siapa Khadijah? Istri Rasulullah. Itu kenapa Rasulullah memberikan tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal? Karena saking sayangnya sama Khadijah. Karena Khadijah membantu hartanya habis buat jalan dakwah. Buat apa? Kasih Rasulullah. Itu jadi perempuan begitu bantu suaminya, bukan papanya ada bukan enggak. Banyak sekarang perempuan begitu. Bahkan sekarang apalagi perempuan banyak yang poligami. Apa tuh poligami? Suaminya lebih dari satu. Banyak sekarang. Bangga lagi di medsos. Itu karena apa? Kurang iman, kurang akal. Saya cuma kasih dua saja tadi, yaitu ibu harus memiliki hidup tenang dan hidup senang. Tenangnya itu rajin-rajinlah ke majelis taklim, rajin-rajinlah ke masjid, rajin-rajinlah ke Quran, rajin-rajinlah kita berkumpul orang-orang soleh, kumpul ya orang soleh. Itu kalau pengen tenang. Senangnya ibu harus berkarya, berkarir, berusaha, berikhtiar. Jangan diam aja di rumah. Tapi nggak apa-apa yang pengen ngopi, nyari kutu. Itu tidak perempuan tuh di pinggir jalan, baru-baru berbaris. Buang sekarang, nggak ada lagi sekarang.
jam sekian ini. Orang sukses begitu. Jangan seperti air mengalir begitu saja ya. Harus manage. Hari ini saya cuma dapat infak ngasih orang 10.000. Hari besok saya harus naik lagi 20.000. Besok saya harus naik lagi 30.000. Itu orang sukses. Jangan besok saya minta sumbangan sama siapa ya. Benar. Kalau kita minta sumbangan terus, nanti gak akan pernah sukses. Sekarang kita yang nyumbang, kita yang ngasih. Nanti besok nih ngaji, tenang Bu Ajina, bagian kue saya. Keren gak? Iya. Bagian air saya. Saya bisa macam-macam saya. Kalau ada acara, saya share. Please yang mau jadi donatur. Langsung tuh kue saya, nasi saya, bagi-bagi tuh, untuk lengkap semua. Kalau begini keluar duit gak? Keluar duit gak? Kan, dia buat masjid. Kenapa? Dari kita ke kita, betul gak? Itu yang cakep. Gak usah ngedumel. Saya dapat ayam, dapat nasi. Nah, kalau kita dapat yang banyak, berarti pahala kita makin. Paham semua? Ada pertanyaan? 2 pertanyaan saya kasih, silakan. Pertanyaan? Kira pernah jadi gak harus. Ya, boleh apa? Ya. Oh iya. Waktu teh. Maaf Ibu. Oh. Iya, ini buku cuma jangan berantem nih ya. Sesama jamaah jangan berantem. Gak boleh saling gosip. Gak boleh saling mencari kesalahan. Iya, karena nanti amannya hilang. Ya saya udah capek jauh-jauh dari sini. Sama-sama bocor palanya. Saya enggak? Ada yang lagi? Kayaknya udah tepi-tepi. Oke, saya minta doa dikirim pahala hamba kami. Semoga kami di alam sana kemenangan dan pahala yang mengalir dari ibu sekalian, ampuni segala dosanya dan menjadikan kemuliaan segala bencana. Pada harinya, pada saya, pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini gimana?